Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak boleh berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik dan hari ini Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita bisa menghirup udara yang segar, menikmati kehidupan di alam dunia ini. Bahkan di hari ini kita berada di hari Jumat, selepas kemarin di hari Kamis ataupun hari Rabu ada yang sudah melaksanakan Idul Adha ataupun salah satu hari raya bagi umat muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan usia kita di detik dan hari ini di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa bulan Zulhijjah adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah? Minimal di dalam bulan Zulhijjah ada dua ritual ibadah besar yang sedang dilaksanakan oleh umat muslimin di penjuru dunia. Yang pertama yaitu ritual ibadah haji di kota Mekah. Alhamdulillah 100% sudah berangkat karena kemarin adalah Arafah yang dilanjutkan dengan ritual ibadah ataupun rukun ibadah haji yang lainnya. Di samping itu juga kemarin kaum muslimin wal muslimat yang diberi kemampuan melaksanakan ibadah kurban, dan ibadah kurban boleh disembelih mulai dari hari kemarin pas hari Idul Adha sampai 3 hari berikutnya, yaitu Yaumut Tasyrik 11, 12 ataupun 13. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita berbicara masalah ibadah haji dan ibadah kurban, tidak akan terlepas bahwa dua ibadah ini cikal bakal adanya ibadah haji dan kurban bermuara dari kisah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah Abu Tauhid, disebut dengan bapaknya tauhid karena proses pengenalan Nabi Ibrahim kepada Allah itu begitu panjang. Kadang ketika termenung Nabi Ibrahim melihat gunung, dia menyangka bahwa gunung itu adalah Tuhannya. Tapi ketika direnungkan dengan logika dan keyakinan, kenapa ada gunung bisa dikatakan Tuhan tapi dia tidak berbuat apa-apa? Akhirnya terpupuslah keyakinan beliau bahwa gunung itu bukan Tuhannya. Suatu ketika beliau melihat matahari, kata Ibrahim, apakah itu Tuhanku matahari? Begitu besar dan bisa menyinari alam dunia yang begitu besar. Tapi setelah berproses, berpikir secara logika dan keyakinan, akhirnya matahari pun terbantahkan sebagai Tuhannya. Bisa jadi matahari menyinari di siang hari, tapi toh malam harinya dia menghilang entah kemana.
Malam harinya pun dia melihat bintang dan rembulan. Lalu dia meyakini apakah bintang dan rembulan itulah Tuhanku, kata Ibrahim. Tapi setelah direnungi lagi, difikirkan dengan logika dan yang keyakinan, pupuslah sudah. Dan singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim menemukan satu titik terang bahwa Tuhannya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang yang sudah beriman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kira orang yang sudah beriman, orang yang sudah mempunyai keimanan kuat kepada Allah, pasti suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau siswa kelas 1 mau naik ke kelas 2 pasti diuji dulu. Yang salah bukan ujian, yang salah adalah jawabannya. Orang yang diuji akan ditingkatkan derajatnya. Kalau semester 1 ke semester 2 pasti diuji dulu apakah layak dia masuk semester 2. Dari SD ke SMP pun sama, apakah dia layak masuk ke SMP pasti diuji dulu. Pun demikian, orang yang sudah mengatakan amanna, kita beriman kepada Allah, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Salah satu ujian Nabi Ibrahim adalah susahnya mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 86 tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, dan doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, surah As-Saffat ayat 100. Rabbana hablana Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku keturunan. Ya Allah, berikan aku anak minas salihin, dari orang-orang yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim tidak hanya meminta anak, tidak minta keturunan, tapi diakhiri dengan kata as-salihin, dengan kata yang soleh? Karena Al-Quran menggambarkan anak itu bisa 4 kategori. Satu, anak itu ada yang bersifat qurrata ayun, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Furqan ayat 14. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kita mempunyai anak yang menyejukkan hati, ketika ada tidak menyusahkan kita, ketika kita tidak ada mendoakan kita. Itulah yang kita inginkan, waladun sholihun, anak yang soleh. Tatap anak kita, apakah dia sudah yakin dia akan mendoakan kita ketika kita meninggal? Apakah dia yakin orang yang akan mengantarkan kita ketika kita meninggal? Tentukan dari sekarang, lihat wajahnya, apakah dia menjadi anak yang soleh. Karena inilah yang kita pinta, qurrata ayun, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Lalu gambaran yang kedua, anak itu bisa jadi hanya sebagai hiasan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Sesungguhnya harta anak itu adalah perhiasan. Kalau yang namanya perhiasan, pasti kita akan simpan di tempat yang rapi, di tempat yang terbaik, karena takut ada gangguan dan lain sebagainya. Pun demikian terhadap anak. Kalau kita mempunyai anak, itu ibarat atau ibaratnya adalah perhiasan. Tapi jangan sampai kesalahan, kita sayang pada anak tapi salah memperlakukannya. Anak yang belum tahu apa-apa, pingin HP, kita kasih. Bukan berarti kita sayang dengan mengasihnya. Justru dengan tidak mengasihnya itu adalah sayang, tanda sayang kita kepadanya. Anak kecil minta pisau, bukan kita beri dan kita tidak beri. Oh, kita tahu. Takut kalau dia diberi pisau, bukan pada waktunya, akan menyakitinya. Segala yang kita berikan bukan berarti tanda kasih sayang kita. Kadangkala kita yang tidak diberikan sesuatu itu justru tanda sayang kita kepada anak kita. Lalu gambaran yang ketiga, anak itu bisa jadi fitnah, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kadang anak itu bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Berapa banyak kasus dalam berita anak berani membunuh orang tuanya. Berapa banyak ayah yang punya nama besar, nama baik dijatuhkan dengan perilaku anaknya. Kadang anak bisa jadi fitnah
jadi keburukan bagi orang tua. Nah, bagaimana cara memanage dan bagaimana cara kita memberikan pelajaran kepada anak. Naudzubillah tsumma naudzubillah, karena ada gambaran yang keempat di dalam Al-Quran, anak bisa jadi sebagai adu, sebagai musuh, sebagaimana tertera dalam surah At-Taghabun ayat 15. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Bisa jadi istri-istrimu, anak-anakmu bisa jadi sebagai musuhmu nanti kelak. Dalam hadis dinyatakan ada satu kisah, orang tua mau masuk surga, anaknya masuk neraka. Lalu seorang anak berprotes kepada Allah, ya Allah, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang tuaku dimasukkan kepada surga. Anak berprotes kepada Allah. Allah berkata, la taziru waziratun wizra ukhra. Itu amal-amalan masing-masing. Ayahmu begitu baik, ibumu begitu baik, dia banyak beramal soleh, dia banyak ibadah, tapi kelakuan di alam dunia begitu jelek, tidak pernah ibadah, yang ada maksiat terus kepadaku, kata Allah. Kata anak pun berprotes kepada Allah, ya betul ya Allah, aku tidak pantas masuk surgamu, aku tidak punya kebaikan, aku tidak punya nilai ibadah di dunia, tapi aku tidak bisa beribadah, aku tidak bisa membuat kebaikan di alam dunia, karena orang tuaku tidak pernah memberikan pelajaran kepadaku. Orang tua tidak pernah mendidikku di alam dunia, orang tua tidak pernah menitipkan aku kepada siapapun, maka aku tidak ridho orang tuaku masuk surga sedangkan aku masuk neraka sendirian. Ya Allah, kembalikan dia, masukkan orang tuaku sama aku ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Bisa jadi anak, istri-istri kita adalah adu, sebagai musuh kita kelak kalau kita tidak bisa benar-benar mendidiknya dengan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Singkat cerita, Nabi Ibrahim pun diberi kekasihnya ataupun anak yang diinginkannya selama 86. Lahirlah anak yang bernama Nabi Ismail. Dan ini Ismail adalah simbol keinginan kita. Apapun kadang kita bisa mengismailkan jabatan, bisa mengismailkan harta kita, bisa mengismailkan apapun, seperti Nabi Ibrahim yang diminta kepada Allah selama 86 tahun ingin keturunan, dan Allah pun kabulkan dengan melahirkan Nabi Ismail. Tapi Ismail dan ayahnya Ibrahim bersatu padu, orang yang baik, berakhlak dan berkeimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah ingin menguji seberapa besar kecintaan dia kepada aku atau kepada anaknya. Lalu Nabi Ibrahim satu waktu pada tanggal 8 Zulhijjah bermimpi. Makanya tanggal 8 Zulhijjah kita disunahkan berpuasa tarwiyah. Itu adalah proses bermimpinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tapi ketika beliau bermimpi tidaklah langsung melakukan apa yang diimpikannya itu dan bercerita kepada anaknya. Lalu beliau merenung di Arafah. Makanya kenapa sekarang ada wukuf di padang Arafah, itu adalah proses perenungan Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah mimpi dari Allah untuk menyembelih anaknya. Coba kita bayangkan 86 tahun yang kita damba-dambakan, ketika lucu-lucunya tapi kita harus menyembelih anak kesayangan kita. Akhirnya hari kedua Nabi Ibrahim pun bermimpi lagi, dan ternyata tanggal 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim bermimpi. Makanya ada puasa sunnah Arafah. Itu keyakinan Nabi Ibrahim, ternyata mimpinya itu betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim pun bergegas bersiap-siap untuk menyembelihnya anaknya yang bernama Ismail. Ismail sudah diikat siap untuk disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah gantikan Ismail dengan segibas ataupun seekor domba. Itu hanya ujian dari Allah bagaimana ketaatan, totalitas ketaatan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadi sekarang ada ibadah kurban dan ibadah haji. Ini bermuara dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kesimpulannya, apa yang kita ambil hikmah dari pelajaran
adanya kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim dari dua ibadah ritual besar, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Minimal ada 3 pelajaran bagi kita. 1, kenapa ada ritual ibadah haji dan kurban adalah untuk menanamkan ruhul talbiyah. Apa ruhul talbiyah itu? Ruhul talbiyah itu adalah kesemangatan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Minimal di alam dunia ini ada 3 panggilan Allah. 1, panggilan Allah melalui muazzin. Ketika muazzin berkumandang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu hakikatnya panggilan dari Allah supaya kita bersegera melaksanakan ibadah sholat. Kadang orang mampu memikul semen 50 kilo, memikul beras 100 kilo, datang waktu sholat beratnya minta ampun. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Lalu ada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua Allah titipkan melalui malaikat Nabi Ibrahim. Apa itu? Yaitu ibadah kurban dan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Pada hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Kita menjadi tamunya Allah untuk melaksanakan ibadah haji di Baitullah dan juga melaksanakan ibadah kurban. Lalu yang ketiga ada panggilan Allah melalui malaikat Israil. Apa panggilan Allah malaikat Israil? Yaitu kematian. Siapapun pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kalian, tidak akan minta, tidak akan tertukar, tidak akan bisa dipajukan sedikit pun ataupun diakhirkan, pasti tepat sesuai waktunya. Dan ini yang harus kita persiapkan. Lalu yang kedua, hikmah daripada ibadah haji dan kurban itu adalah ruhul ibadah, semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dari itu kata abdun. Abdun itu adalah hamba. Kalau orang sudah dibeli oleh majikannya, terlepas kebebasannya, dia harus patuh tunduk kepada majikannya. Pun demikian ketika Allah memberikan perintah kepada kita, apapun itu yang merasa kita pun itu tidak masuk akal, sami'na wa ata'na. Kenapa di Arab kita mencium Hajar Aswad? Apa bedanya batu Hajar Aswad dengan batu yang ada di Taman Sari ataupun di sini? Kenapa kita lakukan? Karena Nabi pun melakukan itu. Lalu apa bedanya daging sapi dengan daging babi? Sama saja. Ada cacing pita, sama di semuanya juga. Tapi perintah Nabi, jangan kau makan daging babi, makanlah daging sapi. Itu kita lakukan, sami'na wa ata'na. Lalu yang terakhir, pelajaran daripada ibadah kurban dan ibadah haji adalah ruhut tadhiyah. Apa ruhut tadhiyah itu? Adalah semangat kita untuk selalu berkorban. Berkorban dengan apapun. Mampu dengan harta kita korbankan. Tidak punya mampu dengan korban, punya ilmu, belajarlah. Beri pertebaran dengan ilmunya. Tidak punya ilmu, dari pendengar yang baik. Punya tenaga, berkorbanlah dengan tenaga. Apapun yang kita bisa korbankan, silakan untuk menuju kebaikan dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa sallim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zalalika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa sahbihi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa qad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة